Halo, apa kabar teman-teman? Pada sesi hari ini, saya pengen sharing berbagi mengenai teman-teman kegunaan asuransi jiwa yang mengikuti perkembangan zaman sekarang itu seperti apa sih? Nah, saya cerita dulu bahwa produk asuransi jiwa zaman dulu sampai hari ini, sebelum ada produk yang baru ini, itu fokus kepada produk asuransi jiwa jangka panjang, yang dimana kita terus setor premi. Mungkin bagi orang-orang yang dulu diedukasi oleh tenaga pemasarannya, di mana cukup setor 10 tahun untuk produk-produk unit link, tapi kita sudah tahu bahwa di mana saham naik turun, sehingga akhirnya 10 tahun nggak akan pernah cukup untuk membiayai biaya asuransi yang sampai umur 99, kalau ngambil manfaatnya sampai umur 99, ternyata 10 tahun itu nggak akan cukup. Akhirnya jatuh kepada yang harus bayar sampai lebih dari 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan 35 tahun, bahkan 40 tahun. Nah, situasi itu mencerminkan bahwa kalau orang-orang di umur 40, kita ngomong bayar 35 tahun atau 40 tahun, ternyata dia harus setor itu berarti hampir seumur hidupnya. Nah, secara statistik, kalau kita memiliki produk asuransi jiwa yang seperti unit link itu di cover sampai umur 99, bagus sih, karena di cover sampai umur 99. Memiliki kepastian yang cukup pasti, di mana kalau hidupnya nggak lebih dari 99 tahun pasti keluar. Jadi kalau meninggal pasti keluar. Tapi ternyata produk seperti itu punya plus dan minus. Plusnya tadi di cover sampai 99. Minusnya itu adalah secara statistik banyak orang yang stop nabung atau mungkin menutup polisnya di tengah-tengah sebelum mencapai dia akhirnya tutup usia. Nah, saya pribadi sudah 12 tahun di bidang asuransi. Jangankan kita ngomong 20 tahun, 30 tahun. 12 tahun aja udah banyak yang gagal debit, entah itu kartu kreditnya ganti atau hilang, terus belum mau lanjut lagi. Ada juga yang rekeningnya tutup, sehingga lupa ke debit. Selama masih ada saldo, bisa sih tetap membiayai biaya asuransi. Tapi teman-teman kebayang nggak kalau seandainya orangnya lupa menginformasikan kepada agennya? Atau mungkin orang-orang yang sudah menginjak usia 70, 75, 80, bahkan 80 ke atas, seberapa ingat sih orang masih punya cicilan asuransinya? Mungkin ada yang lupa nyetor di kartu kreditnya, ada yang lupa nyetor di tabungannya sehingga nggak ke debit, atau mungkin ganti rekening, dan lain-lain. Nah, intinya produk yang sampai 99 itu bagus, tapi kalau semua asuransi jiwa kita fokus kepada produk yang jangka panjang, ternyata tidak maksimal. Nah, oleh karena itu, Prudential sekarang mengikuti perkembangan zaman, di mana produknya ada produk baru namanya Pru Cinta, itu hanya mengcover 20 tahun saja, dengan setor cuma 10 tahun. Nah, setor 10 tahun ini yang lebih bagusnya lagi adalah, di tahun ke-20, misalnya contoh, setahun setor 10 juta misalnya, berarti selama 10 tahun total setor 100 juta ya teman-teman. 10 kali 10, 10 juta kali 10 tahun, 100 juta. Di tahun ke-20 lebih sehari, itu dibalikin uangnya 100%, berarti 100 juta plus 1 tahun setor, jadi 110 juta. Ya kalau setornya setahunnya 100 juta pun sama. 10 tahun total setor 1 miliar, nanti tahun ke-20 dibalikin 1,1 miliar. Nah, sebagai kisaran gambaran produk, walaupun nanti teman-teman silahkan hubungin agennya saja untuk dijelasin lebih jelas, kurang lebih laki-laki tidak merokok maupun merokok, ini tidak ada perbedaan. Produk ini bagusnya gitu. Kalau pengen di cover dengan premi 100 juta itu di cover 8 miliar teman. Jadi 100 juta setahun, total setor 10 tahun berarti 1 miliar, di cover sampai 8 miliar selama 20 tahun saja. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, kok cuma 20 tahun sih? Ingat, di tahun ke-20 uang semua kembali. Jadi nggak ada yang dipotong teman-teman. Kembalinya full amount. Jadi contoh 100 juta dikali 10 tahun, 1 miliar, tambah 1 tahun. Khusus orang-orang yang nabung di tahun ini. Jadi 1,1 M dibalikinnya. Kenapa sih cuma 20 tahun, bukan sampai 99? Satu, menghindari setor terus teman-teman. Setor terus kalau sampai 99 itu setornya bisa lama. Bisa nggak ke debit lah nanti, bisa lupa lah punya asuransi, bisa lagi ada masalah ekonomi naik turun, dia pengen cuti premi dulu, terus mungkin keadaan ekonominya juga lagi turun, dan lain-lain teman-teman. Nah, tapi nggak usah khawatir, ternyata 20 tahun ini secara statistik pun sudah dipelajari bahwa
hanya 20 tahun kurang lebih ya teman-teman, 20-25 tahun, waktu dimana kita sangat membutuhkan asuransi jiwa, yaitu ketika anak-anak masih kecil. Saya kasih lihat tabelnya sama teman-teman. Teman-teman tolong ignore, ini tabelnya mungkin ada sedikit coret-coret ya. Tapi saya hanya pengen nunjukin grafik aja sama teman-teman, dimana contoh ini umur 0 sampai umur 85 ya. Ini terus kalau ke sana umur 100. Ternyata di umur 30 sampai umur 60, ini sekitar 30 tahun, itu kebutuhan asuransi yang paling tinggi, tergantung di mana tingkat kemapanan seseorang. Biasanya mungkin antara umur 40 sampai 60 mapannya nih, biasanya secara rata-rata ya teman-teman. Di mana dia dari umur muda ini sangat agresif dalam berbisnis ataupun bekerja, income-nya mulai naik di umur 35, bahkan peak-peaknya di umur 40, puncak-puncaknya, sampai 60 mau mendekati pensiun. Ternyata 20-30 tahun ini waktu di mana orang-orang sangat membutuhkan asuransi jiwa. Oleh karena itu Prudential bikin produk itu tepat sasaran, karena benar-benar hanya memprotek ketika usia produktif. Anak-anak masih kecil, anak-anak belum mandiri, umur 60 rata-rata kalau kita orang Asia umur 27 sampai 30 rata-rata merit, 35 udah mulai punya anak, teman-teman. Anak kedua sudah lahir ya kalau yang cuma 2 anak. Kalau anak ketiga ya mungkin di umur 36 37 lah udah berhenti punya anak. Sampai umur 60, anak yang paling kecil itu udah kurang lebih usia sekitar 24-25 tahun. Di mana dia sudah lulus kuliah dan sudah mulai bekerja. Anak-anak yang sudah mandiri tidak terlalu membutuhkan asuransi yang banyak dari orang tuanya. Oleh karena itu, begitu di umur 60 tabelnya turun, teman-teman. Langsung kebutuhan asuransi jiwa tidak perlu terlalu banyak. Di sini cukup hanya untuk mengcover income yang hilang dari orang tua, untuk mengcover pajak, teman-teman, pajak properti. Kalau kita amit-amit ya, Bapak X meninggal, properti bayar pajak 2,5% ditinggalkan untuk keluarganya. Dan juga kalau kita punya hutang tapi umur 60, biasanya orang-orang sudah mulai mengurangi hutang-hutangnya. Nah, makanya di umur 30 sampai 60 ini biasanya orang punya hutang dagang itu cukup tinggi, teman-teman. Kalau yang dagangnya atau bisnisnya agresif. Tapi di umur 60, orang kecenderungan lebih pengen pensiun. Mungkin saya orangnya ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah usia di mana yang paling dibutuhkan orang memiliki asuransi jiwa yang sangat besar. Nah, solusinya jadi, kalau udah punya produk unit link gimana? Nggak perlu ditutup, teman-teman. Cukup Anda bagi 50% untuk produk yang jangka pendek dan 50% untuk produk yang jangka panjang. Ini kurang lebih ya. Jadi jangan sampai kita memiliki produk asuransi jiwa yang sampai 99 terlalu banyak, karena sebetulnya yang dibutuhkan yang paling tinggi itu di masa-masa produktif ini saja. Kan di sini kalau misalnya umur 60 sudah 20 tahun ya, kita ngambil produk Prucinta itu uangnya balik lagi. Misalnya tadi 100 juta dikali 10, teman-teman, sama dengan 1 miliar. Untuk di tahun ini tambahin lagi 100 juta, jadi tambahin lagi 10% ya. Uangnya balik lagi. Memang tanpa bunga, tapi preminya semua balik lagi. Dimana unit link pun belum tentu balik lagi uangnya, teman-teman. Walaupun misalnya nambung bisa 20 tahun dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, Prudential bikin satu produk ini yang menurut saya bukan terbaik, maksudnya bukan satu-satunya produk yang, oh berarti harus beli ini, bukan. Tapi melengkapi produk yang jangka panjang. Jadi jangka panjang doang juga bukan yang terbaik, jangka pendek saja juga bukan yang terbaik. Paling baik adalah dikombinasikan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jangan sampai nanti setelah pensiun kita memiliki cicilan asuransi yang terlalu banyak, terlalu tinggi cicilannya, yang nanti mungkin di umur 75 sampai 85 atau bahkan kalau hidupnya panjang sampai 90 lebih, teman-teman, kita bisa sampai gagal debit, teman-teman, yang akhirnya kalau kita banyak cuti premi di sini, atau mungkin kalau produknya tradisional hangus, lupa ke debit setelah masa grace period kurang lebih biasanya sebulan, jangan sampai apa yang udah kita setor itu hilang. Kalau unit link masih mending ada saldo, masih bisa bertahan. Tapi kalau tradisional benar-benar hilang. Jadi yang paling bagus sekarang, menurut yang saya pelajari, teman-teman, menggabungkan produk jangka panjang dan jangka pendek di asuransi jiwa. Di mana produk jangka pendek itu uangnya semua balik lagi 100%, plus 10% ditambahin lagi untuk masuk, maksudnya 10% itu dari total 10 tahun ya. Jadi nabung 10 tahun dibalikin 11 tahun.
Nanti untuk lebih jelas, lebih detail, silakan hubungi tenaga pemasar masing-masing untuk diskusi tentang ini. Bagaimana kita mengefektivitaskan, memaksimalkan di mana asuransi jiwa itu sekarang ada yang jangka pendek dan jangka panjang, dan yang terbaik saat ini adalah dikombinasikan, bukan salah satu, teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Thank you atas attention-nya.